Malamnya muncul seseorang yang mencurigakan. Wang Fan pun bersiap memakai topeng Raja Harimau Peraknya. Dia juga sudah bersiap akan semua hal ini. Dia pun menghampiri pembunuh itu dan pengajaran terus terjadi. Wang Fan berusaha tetap tenang seperti air. Dia pun membawanya ke atas arena dan sang pembunuh langsung bertransformasi ke bentuk serigalanya. Pertarungan pun langsung terjadi dan akhirnya sang serigala kalah dengan satu serangan. Bunuh aku. Tapi Wang Fan ingin bertanya sesuatu padanya sebelum membunuhnya. Wang Fan bertanya siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Yun Sheng. Dia tentu tak ingin menjawabnya, tapi Wang Fan ada cara agar dia membuka mulut. Datang jauh-jauh dan membunuh 43 orang, dan sekarang malah tertangkap. Coba katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh Yun Sheng? Tapi sang serigala memakan pil beracun yang ada di mulutnya dan bunuh diri. Tapi Wang Fan semakin yakin kalau pembunuh kakaknya berasal dari akademi ini. Pastilah salah satu guru ataupun dekan. Sang pembunuh bekerja sama dengan orang luar, menunjukkan kalau dia sudah gelisah, dan pasti setelah ini Wang Fan akan menjadi target selanjutnya. Namun Wang Fan malah senang jika pembunuhnya yang muncul dengan sendirinya. Jadi dia sudah tak sabar akan ini semua. Besok paginya para guru dan dekan menemukan mayat sang serigala dan ada tulisan darah di sampingnya. Serigala haus darah ini berada di ranah wisdom martial aliran biru. Pastinya sang Raja Harimau Perak ranahnya lebih kuat dari serigala haus darah ini. Dan tak ada jejak pertarungan sengit menunjukkan kalau Raja Harimau Perak membunuh serigala ini dengan satu serangannya. Mungkin dia setingkat dengan guru Lu. Dekan sekolah pun menyebarkan berita kalau sang Raja Harimau Perak telah membunuh serigala haus darah. Sementara di sisi lain ada orang dengan berambut putih. Dia ini telah menyusun rencananya selama 10 tahun dan tidak mau gagal karena kematian kakaknya Wang Fan. Anak buahnya pun akan memanfaatkan kematian sang serigala untuk membuat jebakan membunuh sang Raja Harimau Perak. Gak cerita Wang Fan dipanggil wakil dekan ke tempatnya. Kakaknya yang melihat Xiang Ying dan Wang Fan berpegang tangan, mereka pun malu-malu dan Wang Fan pun masuk ke dalam. "Kamu mengenal Raja Harimau Perak kan?" tanya sang dekan. "Tak perlu takut. Aku tak ingin mengungkapkan identitasnya." Justru sang dekan ini sangat menyukai Raja Harimau Perak. Bahkan dia ingin menjadikannya sebagai murid pribadinya. Karena di usianya begitu muda sudah menerobos ke ranah wisdom martial aliran biru. Sang dekan juga berharap dia secepatnya menerobos ke ranah Heartful roh ungu. Berikutnya menerobos Golden Martial God. Karena Raja Harimau Perak sudah membunuh serigala haus darah, maka sang dekan dengan senang hati memberikannya hadiah. 1 kotak pil penerobos ranah dan juga tombak yang digunakan sang dekan saat pertempuran di Gunung Yunhu. Itu adalah tombak pola harimau. Dilihat dari serangan Raja Harimau ke sang serigala kemarin, pastinya dia menyukai tombak. Jadi harusnya tombak ini cocok untuk dirinya. Sang dekan pun memberikannya. Wang Fan tentu sangat senang karena dengan pil penerobos itu dia bisa menerobos ke ranah lebih tinggi dalam waktu singkat. Tombak pola harimau ini juga cocok dengannya. Dan Wang Fan pun pamit pergi. Sementara Qian Ying mengatakan kalau kakaknya mengizinkan dirinya berlatih 10 hari di pagoda Yuanling. Sangat bagus. Dia bisa menerobos ke ranah Grand Spirit tubuh hijau dalam waktu cepat. Mungkin di tahun ini juga Qian Ying bisa menerobos ke ranah Wisdom Martial aliran biru. Wang Fan pun kembali ke kamar dan langsung memakan pil penerobos itu. Pil yang sangat kuat. Dan dia pun berhasil menerobos ke ranah Wisdom Martial aliran biru tingkat puncak. Dia pun mulai berlatih teknik tombak Raja Harimau dengan tombak pola harimaunya.
Dia ingin secepatnya meningkat agar bisa melawan si pembunuh. Wang Fan berniat memancing keluar sang pembunuh dengan cara memprovokasinya. Dan besok paginya ada semacam pengumuman di gerbang akademi. Kemungkinan itu adalah buatan Wang Fan. Dia ingin memancing keluar sang pembunuh. Singkat cerita, Wang Fan bingung Wen Tong yang tak kunjung kembali. Dan saat dia ke gerbang sekolah, dia melihat Wen Tong yang terluka parah. Wen Tong bertemu dengan serigala gila. Mereka ada di Akademi Xueyu. Sorenya Wang Fan pun langsung pergi ke sana dan bertemu dengan sang serigala gila. Wang Fan juga menyadari ada keberadaan orang lain di sana. Ternyata ini semua hanya jebakan. Tentu, kau kira dengan memanfaatkan temanmu Wang Fan dan Wen Tong bisa menemukan kami? Hehe, jangan bercanda. Aku tahu hubunganmu dengan Wang Fan. Yang satu sumpah bela diri di dinasti Ming, dan sama-sama ingin membalaskan dendam kematian Wang Ping. Jadi kami sedikit bermain kotor dan memanfaatkan temanmu Wen Tong untuk memancingmu kemari. Aku ingin membunuhmu di akademi, tapi ada seseorang yang tidak memperbolehkanku. Wang Fan kagum dengan sang pembunuh yang masih bisa bersembunyi baik di dalam akademi dan bisa dengan mudah mengerahkan serigala haus darah yang kita tahu tingkatnya berada di Wisdom Martial Aliran Biru dengan sangat mudah. Pastinya orang yang di belakang ini semua rananya sangat tinggi, dan karena dia sangat kuat maka harusnya tak boleh ketahuan oleh akademi. Maka harusnya dia adalah orang dengan jabatan tinggi di akademi. Wang Fan menebak semuanya dengan benar. Muncullah seorang wanita bercadar dan Tian Ming yang merupakan tuan muda dari klan Bangau Dewa Langit, dan juga ada Hu Feng, tuan muda dari klan Harimau Perang, dan juga ada serigala gila dari klan Xiao Ye. Mereka semua ini adalah tuan muda yang kuat di bawah naungan ras iblis surgawi. Mereka kesini bukan hanya untuk membunuh Wang Fan, tapi ada tujuan lain yang lebih penting. Wanita bercadar berada di ranah Wisdom Martial awal, sedangkan 3 lainnya berada di tingkat puncak. Dan pertarungan pun terjadi. Pertarungan yang cukup sengit. Korban pertama serigala gila. Dilanjutkan yang kedua Hu Feng. Serangan ketiga melumpuhkan Tian Ming. Dan yang keempat sang wanita bercadar yang dikenali oleh Wang Fan.